Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah sore, sudah agak lesu, letih, karena sudah dari pagi ya Ibu. Ini udah hari ke-7 juga, sudah betul-betul luar biasa. Terima kasih masih Iya aktif Ibu. sampai sekarang. Walau mungkin sekarang terkendala sinyal mungkin karena banyak di wilayah lain juga lagi mendung segala macam ya Ibu. Hujan. Mohon maaf juga nanti kalau Iya di Ibu. tengah jalan sinyal saya hilang atau apa segala macam, lanjut aja. Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti saya kirim file atau nanti kita bisa setting, kita bisa berlanjut ke lewat WA atau yang lain nanti ya. Ya, Ibu Bu. terima kasih Iya sebelumnya. Ibu. Salam Oke. budaya buat semuanya. Terima Salam kasih. budaya. Sampai hari ke-7 masih sehat. Saya nanti akan memberi Amin. materi tentang kurikulum operasional sekolah. Tapi sebelumnya kita sharing ya Bu tentang materi kemarin yang sudah Bapak Ibu dapat dari hari pertama sampai terakhir tentang sekolah pembelajaran. Apa sekolah pembelajaran sekarang yang sekarang lagi dicanangkan oleh pemerintah ya Ibu, yang kita juga masih sama-sama meraba juga. Kebetulan sekolah kita dapat tugas untuk mengembangkan tentang sekolah pembelajaran ini. Kemarin sudah ada hari pertama tentang kebijakan program sekolah penggerak ya Bu ya. Sudah ada Iya Ibu. tentang orientasi pelatihan, ya, tentang pendidikan memerdekakan. Memang kunci utama adalah memerdekakan anak untuk kurikulum pembelajaran ini ya Bapak Ibu ya. Iya betul Bu. Juga tentang kerangka kurikulum. Nah untuk mengingat tentang apa dasarnya untuk pengembangan kurikulum pembelajaran ini Ibu, ada profil Pancasila. Ya, Ibu Siti. Iya Ibu. Ibu Siti Zara Iya Ibu. masih bisa mendengar? Ibu Siti Zara masih mendengar saya? Masih. Bisa dengar Bapak Ibu Zata? Bisa Bu, bisa. Oke, nggak apa-apa, nggak dihidupkan, mungkin karena sinyal nggak apa-apa. Iya Bu. Ibu masih ingat tentang kemarin materi tentang profil pelajar Pancasila? Iya Bu, masih Bu. Oke, apa Bu? Ada 6 kira-kira yang unsur-unsurnya ya Bu ya. Ya. Unsur-unsurnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sip lah, luar biasa Ibu Siti Zata dari Batam. Pak Sadar, gimana ya. Sudah nyampe lagi Pak Sudar? Siap Bu. Terima kasih Pak Sudar, masih semangat, pokoknya semangat terus Pak. Kita akan selalu menunggu Pak Sudar tampil di sini. Tadi ada 6 tentang profil Pancasila ya Bapak? Ya, Bu. Yang dimaksud dengan gotong royong di sini apa Pak? Biar Bapak semangat, gotong royong seperti apa? Misalnya gotong royong itu ketika dalam pembelajaran, mungkin kan siswa itu ada tugas kelompok, diskusi. Ya. Jadi pencerminan dari gotong royong itu dalam pembelajaran misalnya siswa mengerjakan atau memecahkan suatu masalah itu secara bersama-sama, Bu. Ya. Terima kasih. Iya. Nah, kita kan belajar di lingkungan pembelajaran tentang seni budaya. Sudah masuk belum Ibu Siti Fatimah tentang pembelajaran Pancasila ini? Sebenarnya kalau dari kurikulum yang dulu pun profil pelajar Pancasila sudah masuk Ibu, cuman mungkin tidak digamblangkan seperti yang sekarang ini. Iya. Jadi kayak bergotong royong, kreatif, bernalar kritis itu sudah masuk sebenarnya. Iya. Untuk di seni budaya sendiri sebetulnya sudah masuk, cuma mungkin tidak dijabarkan. Iya. Makanya sekarang ada kurikulum pembelajaran. Betul. Sekarang ada kurikulum tambahan ini untuk menambah
tentang kurikulum yang lama. Jadi bukan mengganti yang lama, tapi ini untuk menambah biar lebih jelas. Misalnya dengan profil pendidikan Pancasila lebih dimunculkan dan sebagainya. Begitu ya. Ini materi yang kemarin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kurikulum operasional sekolah. Nah, sekarang kurikulum sendiri apa? Sebentar, saya buka share screen. Saya kelihatan nggak Ibu? Belum sih Bu. Belum, sebentar ya sayang. Oke. Oke, sudah masuk Bu. Sudah masuk. Oke. Sebentar. Sudah Ibu? Nah, ini dia. Jelas? Kelihatan Ibu kurikulum operasional sekolah? Jelas Bu. Oke, siap. Jelas, saya Bu. lanjut. Iya. Apa aja sih prinsip pengembangan kurikulum? Harus adakah di dokumen tentang kurikulum ini? Yang harus ada adalah dokumen panduan. Prinsip kurikulum ini adalah dokumen panduan pengembangan. Ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan, terutama peserta didik, dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Masuk ya, saya lanjutkan. Tujuannya apa ya untuk harus ada prinsip pembelajaran ini? Yang pertama ada 2. 1, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Yang kedua adalah satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin tujuannya itu apa, ada berapa macam, yang ada selaras, yang selaras bisa kita cantumkan di situ Ibu. Bisa masuk Ibu Siti? Bisa kayaknya. Oke, tujuan ya. Ada 2 tujuan tadi apa Bu? Tujuannya satu, prinsip pengembangan kurikulum membantu proses berpikir dalam menyusun, membantu kurikulum. Proses berpikir dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ya, yang kedua Ibu? Memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah, Ibu. Siap. Oke, saya lanjut. Iya. Jadi sampai ini tujuannya apa, segala prinsip tentang operasional sekolah sudah ya Bu ya? Sudah, insya Allah sudah. Sudah Bu. Ya, siap. Oke, saya lanjut tentang penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini sesuai dengan profil Pancasila ya Ibu ya, tentang memerdekakan anak. Iya. Iya, siap. Yang kedua adalah komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Jadi ini bisa saja komponen ini bisa berubah kan Bu ya?
Karena ditinjau secara iya. berkala. Komponennya. Kalau ada perubahan bisa dimasukin ke dokumen ini. Tentang komponen. Dokumennya. Oke, Ibu. Iya. Jadi bisa ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Iya. Ya. Siap, Ibu. Sekarang apa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu? Ada 5. Masih semangat, Ibu? Masih. Bapak? Masih semangat, Ibu. Oke. Aduh, masih lesu. Sebentar. Ibu kelihatan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Kelihatan Ibu. Kelihatan, oke. Yang pertama berpusat prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada 5. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Iya. Itu apa? Apa kira-kira, Bu? Berpusat peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Kurikulum satuan pendidikan yang dibuat itu harus mengacu pada karakteristik peserta didik, Ibu. Iya. Serta kepentingan peserta didik sebagai profil pelajar Pancasila. Sebagai profil pelajar Pancasila. Siap. Yang kedua, Pak Sudar, tentang kontekstual. Apa, Pak? Ini masih ini ya, Bu. Oke. Hilang. Oke. Hilang dari pendengaran, Bu. Oke. Saya lanjut yang kedua ya, Ibu, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual itu apa? Menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Yang ketiga adalah esensial. Esensial itu apa? Esensial itu adalah semua unsur informasi penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahamin, tidak mengulangi naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Sekarang yang keempat, ada akuntabel. Akuntabel itu adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima ini yang terakhir. Yang kelima, prinsip kurikulum operasional sekolah adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan itu siapa aja sebagai pemangku kepentingan yang dimaksud di sini? Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain ada orang tua, organisasi yang ada, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja kalau untuk SMA. Di bawah koordinasi, di bawah naungan koordinasi dan supervisi. Seperti siapa, Bu? Dikoordinasi oleh siapa, Ibu? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan betul, itu ya? Dan kantor kementerian. Iya, betul. Kantor kementerian. Iya. Jadi yang mengkoordinasi tetap dari Dinas Pendidikan dan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangan. Siap. Oke, Ibu, biar semangat Bapak Ibu. Untuk melanjutkan lagi, ini tinggal fungsi profil Pancasila dalam kurikulum sekolah itu ada 3. Tapi sebelum mengakhirin masih ada satu hal tentang posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah. Itu saya minta ice breaking dulu. Bisa nggak yang membantu saya? Ya, saya ada, Bu. Saya ada permainan. Oh iya, monggo. Jadi gini, Bu.
di setiap saya mengangkat tangan, misalnya telunjuk, itu kita menyebutkan Videonya nggak nyala. Jadi kita sudah Telunjuk H. Ya, jadi Videonya kan nggak kita nyala, sudah capek Bu nih, Bu. Siti, Zata. Gimana, Bu? Kelihatan itu, Ibu? Videonya, Udah kelihatan? apa? Videonya nggak kelihatan. Saya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan sama Ibu, sama saya kelihatan. Mungkin Oh, ini iya, apa iya. share screen-nya boleh ditutup dulu kali ya, Bu. Oke. Oh, kita tutup dulu ya. Jadi gini, Bu. Kita kan udah capek, udah tegang muka Yuk, kita. yuk, kita. Iya, Iya. Jadi Oke, ketika oke. saya menunjuk telunjuk, Ibu mengatakan H. H. Ya. H. Ya. Ketika dua jari, kita mengatakan Hmm. Siap. Dan yang ketiga, Bu, yaitu kita mengatakan he. Hehehe. Ya. Ya. Jadi kita coba ya, Bu ya. Yang pertama. Oke. H. A. Nah, Yang yang kedua, kedua. Hmm. dan yang ketiga he. Hehehe. Siap. Kita coba dengan cepat ya, Bu ya. Ya. Oke. H. H. Ya. H. H. Hah? Hmm. He. Hehehe. Oke, kita coba ya, Bu, tanpa saya ngikutin. Siap ya, Bu. 7, 8. Hehehe. Hehehe. Jadi, Bu, Iya. sudah, Bu. Gimana, Bu? Masih mau dilanjutkan? Seru. Ini kayaknya sudah cukup. Saya akan sebentar lagi akan mengakhiri. Nanti kalau sudah selesai kita lanjut lagi. Kita ice breaking. Kayaknya biar semangat Kita saja. ice breaking lagi kayaknya. Sambil menunggu Pak Sudar, saya tayangkan yang terakhir tentang fungsi ya Ibu. Iya, Bu. Oke, Bu. Sebentar. Oke. Tentang posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah yaitu ada 3. Yang pertama adalah tujuan jangka panjang. Segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua adalah kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga adalah benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Ini adalah fungsi-fungsi yang akan ada nanti di kurikulum operasional sekolah pembelajaran. Terima kasih sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada masukan buat materi ini untuk kebaikan materi hari ini. Silakan kalau ada masukan, nanti kita perbaikin sama-sama, nanti kita sharing sama-sama. Karena materi ini juga sekolah pembelajaran ini masih awal dan mungkin nanti bisa dikembangkan ke sekolah-sekolah yang lain. Mungkin ini lagi awal, beberapa sekolah di Indonesia, mungkin baru beberapa sekolah yang masuk ke sekolah pembelajaran. Moga-moga nanti ke depannya semua udah lebar, jadi kita bisa banyak diskusi dengan. Kira-kira ada masukan nggak Bapak Ibu? Mungkin dari saya, Bu, kalau untuk saya sendiri, berarti di setiap tahunnya, di setiap bulannya, di setiap detik menit itu, kurikulum itu akan selalu berinovasi, akan selalu lebih maju dan selangkah ke depan. Ya. Dan juga kurikulum itu untuk sekarang itu harus disesuaikan sama peserta didik. Iya, karakter. Jadi, bagaimana karakter peserta didik seperti ini, kita harus mengatasinya seperti apa. Untuk kurikulum yang sekarang itu, kalau menurut saya sendiri, lebih membebaskan kepada sekolah ataupun guru yang bersangkutan untuk agar pembelajaran atau materi yang disampaikan berhasil gitu. Iya, betul. Karena sudah menyesuaikan dengan anak didik yang ada. Dengan lewat tadi ada modul kurikulum, ada asesmen, ada apa yang perlu dipersiapkan itu tadi. Oke, Ibu Siti Fatimah masih semangat? Wah, sepertinya agak Isinya. sinyal. Oke. Sinyal. Ini Pak Sudar, Bu Siti juga sinyal lagi ngehang.
nanti akan saya kirim file dari saya yang tadi sudah saya tampilkan. Moga-moga bermanfaat dan insya Allah kita sama-sama bisa mengembangkan sekolah kita untuk lebih baik lagi dan kita sebagai guru juga akan menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak. Biar jadi pelajar yang punya profil Pancasila. Oke? Betul, Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhirin IHT hari ini atau materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Bu Siti Fatimah kayaknya keluar nih, Bu. Baru masuk lagi nih. Selamat datang Bu Siti. Masih ngeri ya, Bu. Terima kasih semuanya Ibu Siti. Sekarang sudah masuk. Terima kasih. Bergabung kembali. Nanti filenya saya kirim lagi Ibu. Untuk materi hari ini saya akhirin. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Maaf.